asumsi gue ini, James Cameron itu ternyata nemuin Pandora asli, Pak. Iya, benar. Ya, ini yang kita tonton tuh sebenarnya planet Asli ya? asli. Planet bener. Bertemu lagi bersama gue Arya dan Rangga. Yoi, dan kita seperti biasa nih mau nge-review film paling epic tahun ini. Paling ditunggu. Apalagi yang udah nonton film pertamanya 13 tahun lalu. Oh iya ya, benar ya, 13 tahun yang lalu. Gila. Gue dulu masih single, Pak. Gue masih SD kayaknya. Ya, nggak bisa gitu dong. Iya. Muka masih muda. Kita bakal ngomongin Avatar, The Way of Water. Dan seperti biasa, kita sekarang nge-reviewnya di zona blue lagi, bro. Seperti yang sudah-sudah. Ini cocok sama filmnya nih. Kenapa? Biru dan blue. Oh iya. Promo blue sekarang adalah kalian bisa dapetin cashback 40% cuy. Wow. Maksimal 20.000 kalau beli tiket nonton di CGV pakai aplikasi Blue. Dan kalau kalian udah beli tiket pakai Blue, kalian bisa dapetin popcorn juga, Pak. Harganya goceng. Udah dapet tiket nonton lebih murah. Betul. Dapet cemilan juga kan? Betul. Dan itu weekend ya. Itu gokil, makin kan? Meringankan di zaman serba mahal, Pak. Betul. Yang telur aja 30.000 per kilo kalau nggak salah ya. Apalagi Avatar filmnya 3 jam cuy. Iya. Lu harus banyak cemilan di dalam. Cemilan. Silakan kalian bisa langsung kunjungi media sosialnya Blue ya. Ada di Twitter, Instagram, TikTok, sama YouTube. Oke. Di @blue_by_bca Digital. Atau kalian bisa kunjungi websitenya, bro. Oh, siap. Nonton Avatar The Way of Water itu emang kayak lagi tamasya, Pak. Lagi tamasya. Kayak lagi studi tour ke Pandora. Makanya cocok bawa makanan. Bener. Makin banyak makanan lebih. Iya. Tapi jangan nyampah ya. Iya, bener. Film sequel ini bakal ada beberapa adegan yang kayak reminiscing ke film-film pertamanya juga ya. Mengingatkan lagi lah gitu. Iya, Jadi bener, lebih masuk nanti pas kita masuk lagi ke Pandora tuh, wah kayak pulang kampung. Kayak mudik ya. Iya, kayak pulang kampung gitu. Kayak pulang kampung ke Pandora asli. Dan sekarang di sini story lainnya berkembang ya, karena Jack Sully sama Neytiri sekarang udah punya anak, Pak. Iya, 13 tahun, Pak. Yoi, anaknya nggak 1 lagi, 4. Gila. Ini sesuai prinsip lokal, Pak. Oke. Banyak anak, banyak rezeki. Bener banget ya. Kalau nggak salah ada anak angkat ya. Iya, ada anak angkat 1 yang lahir dari tubuhnya Grace. Bener. Yang dulu udah mati ya, yang diperanin sama si Sigourney Weaver itu. Terus ada bayi yang nggak bisa dimasukin ke apa tuh? Cryo. Iya benar. Bayi manusia sebenarnya. Ternyata itu. Anaknya lalalala ya. Nggak bisa kita sebutkan. Bener. Jadi dia kayak tumbuh besar di Pandora gitu. Bener. Jadi namanya Spider namanya. Total 5 ya. Ada yang paling kecil Tuk, terus ada yang cewek kiri ini semacam ini ya Indigo. Rada radikal sih. Iya, rada radikal ya. Terus kakak yang paling gede itu Neteyam. Anjir. Lu hafal ya? Hafal aja gua. Ngapalin. Hafal karena 3 jam filmnya. Ngapalin semalam. Sama Loak. Wah, yang bener. Ini yang paling apa namanya? Yang paling rebel. Selalu ada lah di keluarga. Iya, selalu ada di keluarga. Enggak semua anak-anak tuh sama kayak gitu. Pasti ada 1-2 yang pemberontak. Bener. Makanya gue ngerasa Avatar The Way of Water ini emang kayak cocok banget gitu buat film keluarga, family banget asli, ya. Iya. Dulu yang nonton masih belum berkeluarga, pas sekarang nonton berkeluarga cocok banget. Cocok banget asli parah. Terus kayak lebih apalagi yang udah punya anak ya. Nah, lu terutama kan gimana susahnya buat parenting gitu kan. Iya, storyline-nya simpel, mudah dimengerti gitu ya, bener-bener tontonan buat keluarga. Antagonisnya pun bahkan dibalikin lagi yang film pertama ya. Iya. Jadi nggak usah capek-capek nyari lagi penjahat baru cuy. Sederhana gitu. lah. Sederhana asli. Story-nya emang ada gitu kan. Tapi yang jadi fokus nanti adalah visual. Betul banget. Nggak bisa lu menghiraukan itu gitu. Apalagi 13 tahun lalu dan sekarang teknologi per 3D-an itu kan. Iya, benar banget. Udah makin bertingkat. Yahut, makin biasanya dari game ya. Gue lihat game-game sekarang gila-gilaan kayak Horizon Forbidden West gitu-gitu udah gila banget gambar. Nggak mungkin dong James Cameron bikin di bawah itu gitu. Pasti lebih harus orang ini mah nanti ada yang bilang ini mah kayak game ini setara game, nggak mungkin gitu. Pasti harus lebih dari itu. Setuju sih, gue setuju. Kalau ngomongin visual juga kan sebenarnya kalau di film ya visual juga jadi alat untuk bercerita ya. Iya, bercerita. Bener. Jadi jangan ada yang pernah bilang kalau film gambarnya bagus doang tapi ceritanya kagak. Iya, betul. Itu tuh cerita anjing. Storytelling itu kan nggak hanya cuma dari dialog tapi visual, gambar. Tanpa di dialog puitis kalau Pandora itu indah, udah indah gitu. Bener. Tanpa diomongin gitu. Tanpa banyak narasi indah gitu ya. Ini udah indah.
Cukup mata aja gitu yang Cukup ngeliat. mata aja lah yang berbicara gitu, yang merespon gitu. Gue saranin sih kalian nonton di layar paling gede. Oh iya. Dan 3D. Bener gak sih Pak? Bener layar banget. paling gede dan 3D asli. Jangan di handphone lah. Jangan. Iya, jangan. Jauh. Karena film ini ya selain teknologi 3D-nya oke, dia pakai teknologi high frame rate, Pak. Oh iya, ini yang bikin makin apa ya, gambarnya tuh gila, lebih battery real smooth. nggak sih? Iya, lebih real Smooth, gitu. real. Walaupun emang nggak semua selama durasi itu pakai ya, high frame rate. Sebenarnya dulu The Hobbit pernah melakukan ini ya. Iya. Tapi dia itu kayak satu film semuanya high frame rate, cuy. Iya. Jadi kayaknya capek. Ya, asli, itu yang gua rasain. Bener sih. gak sih? Tapi di sini tuh si James Cameron ya itu, dia kayak emang mix and match gitu. Iya, bener-bener dipilih banget adegan mana yang emang jadi maksimal gitu. Iya. Jadi bagusnya dan serunya dan indahnya. nonton SeaWorld tuh kayak kalah, men. Aduh. Daripada nonton ini kayak lebih real daripada gue nonton SeaWorld langsung ke Ancol. Jangan-jangan 13 tahun itu jangan-jangan ya ini ya. Asumsi gue ini. James Cameron itu ternyata nemuin Pandora asli, Pak. Iya, benar. Ini yang kita tonton tuh sebenarnya planet Asli ya? asli. Planet bener. Dia syuting di sana. Terus ngerekrut castingnya penduduk Navi pribumi, ya? bener Iya, ada penduduk gitu Navi. ternyata Iya, gitu. ada kayaknya. Selama 13 tahun itu ini. Jangan beneran nih. Ya, kita tonton itu beneran. Dan durasi 3 jam juga menurut gue efektif sih karena ya ini dia tadi gue bilang keluarga Jack Sully kan bertambah, semua karakter anak-anaknya gitu ya. Harus diceritakan. Bener, dapat porsinya tuh enak gitu maksudnya. Bener. Belum lagi nanti kan di sini Jack Sully ketemu sama suku yang di air itu kan. Bener, yang baru itu yang ada Kate Winslet BTW. Gue baru tahu loh itu pas baca credit title. Harusnya Leonardo DiCaprio, Pak. Soalnya ini emang nyambung, Pak. Nanti ada adegan yang sangat Titanic sekali gitu. Wah, iya benar setuju. Nantilah itu nonton sendiri lah, nggak usah banyak kita omongin lah. Bener, susah kalau diomongin, Pak. Karakter anak-anak Jack jadi lebih ke explore. Terus suku yang di air ke explore juga gitu kan. Menurut gua mah kurang 6 jam nggak apa-apa lah Pak Cameron lah. Iya. Ini kalau ada kayaknya ada extendednya ini. Ada, harusnya kayak film pertama juga ada 6 extendednya. jam nggak apa-apa. 6 jam nggak apa-apa ya nonton ini. 3 jam tuh kurang gitu. Ini nanti ke seberang lautan mengeksplor kepulauan, ternyata banyak lagi suku-suku ras yang beda. Dari detail karakternya juga beda ya, desain karakternya juga ya. Karakter suku yang di laut kan tangannya kayak lebih lebar gitu, Pak. Kayak ikan. Karena emang kan beradaptasi dengan lingkungan. Benar bagus banget. Sedetail itu gitu. Dan referensinya ini keren, Pak. Iya. Jadi dia referensinya itu Polinesia, khususnya suku Maori. Oh iya. Iya nggak sih? Yang ada di film ini ya kayak apa tuh Moana. Disney, ya itu Maori. Nanti kan juga ada ini kan ada war dance-nya kan, mereka punya war dance namanya Haka kalau nggak salah. Nah itu ada dikasih lihat tuh yang dia melet-melet tuh, ya itu melet-melet itu kan itu war dance gitu. Iya referensinya ke situ ya. Pokoknya sebelum perang pasti ada tarian, nah kayak gitu tariannya melet-melet gitu. Nanti ada di suku baru ini di Pandora ini. Dan itu pun ngaruh ke flora dan faunanya, Pak. Bener. Anjir itu. Kita udah dikasih lihat habitat di hutan gitu dengan segala aneka flora dan fauna. Di laut, wow. Gila. Kita tahu sendiri kan di bumi aja laut banyak banget ininya namanya? Aneka ragam biota. Ini di Pandora diliatin sama James Cameron. Itu kayak setiap pindah adegannya gue. Wow. Lagi. Waduh udahlah, nggak kuat lah gue gitu kan. Cukup lah ini. Dari makhluk kecil yang kayak kunang-kunang nyala-nyala. Iya, yang di bawah laut ya. Nanti ada paus sejenis tulkun namanya. Iya, paus Pinocchio. Iya, paus Pinocchio. Tapi ada tatonya, Pak. Wah, gila. Tato tribal gitu. Gue ngerasa Avatar 2 ini kayak perang kecil gitu, cuy. Kayak perang kecil. Justru kayak ini lagi maksudnya film baru mulai gitu. Iya. Maksud gue kayak konfliknya di sini sebenarnya masih kecil. Yang nanti kayaknya bakal nge-lead ke konflik yang gede di film ketiga. Film pertama ngerasanya tuh justru kayak prolog ya. Iya, film pertama tuh kayak pembukaan lah, kayak pengenalan Pandora gitu. Di sini konfliknya kayak mulai ada lagi gitu, tapi masih kecil. Iya, gitu. skala kecil. Kita tahu di sini Quaritch yang diperanin Stephen Lang dibangunin lagi jadi bentuk avatar. Dan dia balas dendam. Masih kesel dia sama Jack Sully ya. Iya, modal memori dia dan gitu. Dia masih kesel sama Jack Sully gitu. Dan nah di sini mereka bakal bertemu lagi, tapi ya ketemunya di yang tempat suku laut itu gitu. Nah, gue pikir juga bakal kayak skalanya gede, tapi ternyata ya personal, Pak. Personal aja. Ini mah tentang si Quaritch gue pengen bunuh Jack Sully aja gitu. Jadi kayak sesimpel itu. Jadi makanya ada subplot yang kayak paus ya kan, ada subplot itu kan sebenarnya yang tulkun itu.
sebenarnya template film-film balas dendam bersemi kembali sih. Iya, model-model kayak gitu doang. Iya, lu nanti bakal memanfaatkan anak gitu kan. Anaknya kalau diancam, diculik. Kalau nggak ngikutin omongan gua tembak nih gitu kan. Itu kan udah ada di film-film tapi works aja gitu. Kalau walaupun kita udah tahu gitu, kita gini tapi ya tetap oke lah. Terserah lu lah gitu lah. Walaupun mungkin di beberapa part gue ngerasa perpindahan adegannya ada yang kayak jumpy ya. Iya. Gue merasakan. Saking udah terlena. Iya. Karena itu hanya sepersekian adegan ya. Gue ngerasa kayak pas si anaknya Jack Sully si Loak lagi main sama Paus, terus tiba-tiba nanti cut dia udah dimarahin gitu kan ya. Oke. Malahan gue ngerasa ini kayaknya versi extended lebih oke deh, itu gue ngerasa kayak dia kayak mendekin durasi gitu loh. Ada elemen coming of age-nya. Iya nggak sih. Benar-benar itu pasti banget lah ya anak-anak. Coming of age anak-anak remaja. Pengen ini itu tapi nggak dibolehin sama orang tuanya gitu. Terus ngecengin cewek ya kan. Makanya jadi ada elemen-elemen film-film yang udah pernah kita nonton lah gitu. Benar. Bahkan ada kayak elemen yang lebih berat lagi ya, yang kayak si Spider sadar kalau bapaknya itu, ya kan? Benar. Itu juga ada konflik moral batin. Itu sebenarnya subplot yang heavy sih kata gue ya. Sebenarnya gue berharap lebih ke flash out lagi sih subplot Spider sama bapaknya itu ya. Cuman di sini ya mungkin karena ya itu dia tadi. Ya kayaknya sih nanti yang disimpan di film berikutnya sih. Iya, kayaknya kayak di teasing doang, kayaknya buat disimpan. Bakal ada konflik lagi nih. Gitu. Karena gue ngerasa emang belum cukup sih. Pada akhirnya seimbang sih karakter itu. Benar. Gak hanya nyeritain hubungan antara bapak, ibu dan anaknya dan sesama saudara gitu, tapi nanti peran mereka masing-masing dicerita Pak. Apalagi pas nanti semua ikutan perang, ya nggak sih? Nggak cuma yang gede doang, yang kecil pun nanti ada perannya gitu. Bahkan momen tepuk tangan banyak ya, yang pas perang Pak. Pas perang, waduh. Gue jarang-jarang ya maksudnya tergerak untuk tepuk tangan biasa. Apalagi film-film Marvel ya. Film-film pertempuran gitu ya. Kebanyakan nyorot hanya ke karakter utama gitu. Iya. Perang gitu. Terus backgroundnya mah udah diliatin. Ini tuh backgroundnya nggak sekedar jadi background, diliatin Pak. Mereka juga lagi perang, lagi muter-muter, lagi dibom, lagi punya perang masing-masing lah semuanya. Gue bingung itu gimana, maksudnya gimana ngebaginya. Gila asli dan enak aja rata. Itu pas perang tuh justru paling smooth asli. Pas perang terakhir itu gila enak banget. Makanya sampai ada adegan yang pas si pemburu paus yang banyak bacot itu dilawan sama si paus tulkunya sendiri itu. Itu gila momen ini. Itu gila langsung kayak momen hore banget itu. Momen hore banget. Itu kayak pengen teriak gitu. Momen hore banget itu. Gak bisa sekali nih nonton. 2 kali, 3 kali sih. 5 kali. Kayaknya 5 kali. Liatin satu-satu gitu. Gak bisa ini. Gak bisa. Dan ingat ya nontonnya di layar terbesar dan 3D. Kita harus kasih skor dulu Pak untuk Avatar The Way of Water. Animasi airnya aja cukup Pak. Cukup ya. Untuk gua kasih 9. 9 ya? 9 Pak. 9. Gua mau ngasih 9,5. Waduh. Gila. Gua 10 deh ya. Aduh bahaya. Oke, siap. 10 deh. Enggak, gua tuh masih mikir-mikir. Film terbaik gua tuh antara RRR atau ini Pak. Ini masih gejolak batin nih. Jadi mungkin di sini di Cinecrip ini gua tentuin aja lah. Ini film terbaik gue kayaknya. Oke, Avatar. Kalau kalian udah nonton Avatar The Way of Water, komen menurut kalian gimana filmnya ya? Apakah ini lebih keren dari film pertamanya atau bikin kalian nggak bisa ngomong? Atau kalau ada yang ngantuk juga silakan. Ngantuk banget nih filmnya. Filmnya gini doang ternyata. Nggak apa-apa, ceritain aja ya. Pengen tahu bebas. Silakan komentar gitu. Yang nggak setuju, yang setuju gitu. Bebas. Ya udah kalau kayak gitu ya. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow IG, Twitternya Cinecrip ya. Silakan. Dan kalian bisa follow Rangga. Ya, mari di follow Kripik Film. Betul banget, ada juga di YouTube dan di YouTube semua ada podcast ya Pak ya. Ya di Spotify platform. Ya. Kayaknya kita harus balik lagi ke Pandora nih Pak. Sekali lagi. Mari. Gua menjinakkan dulu burung ya. Gua mau naik paus. Siap ya. Paling enak naik paus. Bertato tribal. Ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.